Selamat malam, Mr. Solid. Selamat malam, sahabatku. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat-sehat. Gimana kabar? Alhamdulillah baik, Mr. Solid. Oke. Luar biasa, lama sekali saya perlu waktu untuk berjumpa dengan Mr. Solid ya. Wow. Ini adalah waktu yang sangat penting buat saya. Saya sangat penasaran sebenarnya dengan status Mr. Solid ya. Iya. Tentang Ericksonian hipnosis itu. Karena yang saya tahu itu kan hipnosis yang ya seperti di TV-TV itu. Nah, apa bedanya? Tolong bisa dijelaskan apa itu Ericksonian hipnosis, Mister. Baik, terima kasih sahabatku. Jadi memang kebanyakan yang di Indonesia itu adalah hipnosis aliran non-Ericksonian. Nah, saya sebut non-Ericksonian supaya nanti Anda bisa membedakan yang Ericksonian dan non-Ericksonian. Oh gitu ya. Iya, betul. Jadi yang selama ini di masyarakat kebanyakan itu yang non-Ericksonian. Non-Ericksonian. Luar biasa. Berarti saya akan tahu ya hari ini Ericksonian ini yang seperti apa ya. Insya Allah akan jelas hari ini. Beri saya sesuatu yang berbeda ya. Oke, supaya saya paham apa itu Ericksonian. Saya akan memberikan insight yang mudah-mudahan bisa memberikan satu pemahaman tentang apa itu Ericksonian hipnosis ya, yang kalau di Amerika itu ada yang disebut hipnosis itu aliran pantai barat dan pantai timur. Ya. Kalau pantai barat itu terkenal dengan hipnoanalisis, kalau pantai timur itu hipnosis dengan kekuatan sugesti. Tentu dua aliran ini sama-sama kuat, sama-sama powerful ya, dengan dasar pemikiran dan berbagai teknik-teknik yang dikembangkan akhir-akhir ini. Nah, kalau di Indonesia memang mayoritas 90% lebih para ahli hipnosis ataupun hipnoterapi itu memang berkiblat di pantai barat. Ada yang menyebut ini sebagai aliran otoritarian atau klasik atau aliran langsung. Nah, kalau aliran Ericksonian itu aliran pantai timur, ini aliran tidak langsung. Kenapa disebut Ericksonian? Karena Erikson sendiri yang nama lengkapnya adalah Milton Hyland Erickson itu tidak pernah menamai ilmunya sendiri itu sebagai Ericksonian. Ini adalah suatu bentuk atau model yang dikembangkan oleh murid-muridnya yang tentu mengacu kepada pola-pola dan cara-cara yang disampaikan oleh Erickson. Makanya disebut Ericksonian. Berarti Ericksonian itu hipnoterapis ya di Amerika. Di Amerika hipnosis dan digunakan untuk hipnoterapi. Nah, seperti orang mengikuti atau mengagumi Gus Dur itu juga disebut Gus Durian. Nah, orang mengagumi Sigmund Freud maka alirannya disebut Freudian. Bahasa Inggris mengikuti gaya American. Nah, kira-kira Ericksonian itu seperti itu. Jadi hipnosis yang mengikuti pola-pola dan cara-cara yang dilakukan dan dikembangkan oleh Milton H. Erickson. Kira-kira seperti itu. Nanti penjelasan teknisnya tentu banyak karena memang Erickson memberikan tawaran baru kepada dunia hipnosis dan hipnoterapi yang berbeda dengan aliran pantai barat yang langsung tadi. Luar biasa. Saya menangkap dari percakapan terakhir itu yang berbeda. Nah, ini yang menarik itu bedanya apa dengan hipnotis yang pada umumnya? Terus apakah beda itu memberi nilai plus dibanding hipnotis pada umumnya? Oke. Baik. Terima kasih sahabatku. Jadi kalau hipnosis aliran pantai barat itu sering disebut hipnosis langsung. Apa yang langsung? Itu kalimatnya. Contoh kalau penghipnotis itu seperti di TV-TV itu hipnotis panggung itu hipnotis langsung. Tutup mata Anda, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan, itu tekniknya seperti itu dengan bahasa langsung. Nah,
kenapa Erikson menawarkan pola atau cara yang berbeda? Karena menurut temuan Erikson yang waktu itu berguru pada gurunya namanya Clark Hull, itu Erikson menemukan hal yang berbeda. Ternyata tidak semua orang bisa dihipnotis dengan cara langsung, dengan bahasa langsung. Sehingga Erikson menemukan pendekatan baru dan memperluas definisi hipnosis. Kalau hipnosis klasik biasanya berpedoman kepada definisi sebagai berikut, misalnya hipnosis adalah diterimanya ide tanpa kritik, atau ditembusnya faktor kritis dari pikiran sadar dan seterusnya sampai menuju pikiran bawah sadar dan seterusnya. Hipnosis tidak seperti itu menurut Erikson. Jadi Erikson menawarkan pola dan cara baru dengan cara mengubah struktur kalimat dan redaksinya. Kalau tadi saya bilang tutup mata Anda, Erikson mengganti dengan kata apakah Anda bisa menutup mata? Buka mata Anda, Erikson menawarkan lagi dengan redaksi yang lain. Sekarang Anda bisa membuka mata. Dan ini pola-pola bahasa yang tidak langsung ini membuat pasien-pasien atau klien-klien yang resisten, yang sulit dihipnosis dengan hipnosis langsung, ini menjadi bisa dihipnosis oleh Erikson. Oke. Luar biasa berarti pembedanya. Silakan diminum dulu, Mister. Terima kasih. Sambil minum ya. Seru sekali ini. Tinggal saya perlu menanyakan satu lagi pertanyaan saya. Monggo, Karena silakan. ada pembeda tadi, terus apakah beda juga dari sisi pemanfaatannya? Jadi untuk apa saja Ericksonian hipnosis ini? Baik. Kita kembali ke apa yang dilakukan oleh Erikson dan siapa Erikson. Kita perlu tahu. Erikson adalah seorang dokter. Pada awal karirnya dia memulai dari karir seorang dokter, kemudian menjadi psikiater, dan akhirnya karirnya mencapai puncaknya sebagai seorang hipnoterapis. Inilah karena Erikson basicnya di sana, maka otomatis Erikson banyak sekali memberikan tawaran-tawaran dan cara-cara untuk kepentingan hipnoterapi. Namun inilah yang dilakukan Erikson berbeda dengan apa yang dikembangkan oleh murid-murid Erikson dan teman-teman Erikson di belakang. Sehingga ditemukanlah pola-pola Eriksonian yang dikembangkan oleh Richard Bandler dan John Grinder menjadi sebuah ilmu praktis yang baru yang namanya NLP. Kemudian ditemukan pola-pola pengembangan model Erikson ini untuk pengembangan dan pemberdayaan diri. Jadi banyak sekali murid-murid Erikson di dunia ini yang memang mereka punya perspektif dan sudut pandang yang berbeda satu sama lain. Walaupun yang dirujuk itu Erikson ini ibaratnya seperti kitab babon. Nah, masing-masing murid itu punya perspektif dan tafsir sendiri-sendiri. Makanya antar Eriksonian bisa jadi tidak sama. Akan cenderung tidak sama. Tidak sama. Penerimaannya pasti berbeda. Betul. Dan ingat, Erikson tidak pernah membakukan sugesti hipnoterapinya. Erikson memberikan pola-pola saja. Yang ini diteliti oleh murid-murid dan ahli-ahli di belakangnya dan orang-orang yang mengaguminya. Nah, saya juga demikian. Saya sendiri sebagai orang Indonesia, saya mengembangkan Eriksonian ini menjadi penuh dengan muatan lokal, penuh dengan kearifan lokal. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih atas penjelasan yang luar biasa ini. Jadi
saya semakin terbuka Sama-sama. tentang Ericksonian hipnosis. Oke. Bisa jadi nanti lain waktu kita akan ngobrol lagi lebih mendalam tentang bagian-bagian dari Ericksonian Siap, hipnosis. siap. Oke. Terima kasih atas sahabatku. waktunya. Terima kasih Mr. Sehat Tony. selalu. Oke, sama-sama. Terima kasih. Bounce.